ya, coba. Hmm. Oke, sudah ter-record. Ini saya aja ya yang nge-record. Oke, terima kasih teman-teman, untuk, kehadirannya di perkuliahan komputasi perencanaan. Sudah berapa minggu ya kita nggak kuliah ya? 2 atau 3 ya? Sama liburan, hari raya kemarin. Oke. Oke, saya ini, saya record aja Mas Alfian, karena memang, mungkin kapasitasnya ini besar ya. Jadi Oh iya, untuk baik Pak. biar Iya. biar nggak menyedot kuotanya Mas Alfian nanti. Ya, oke. Oh, iya. Iya Pak, iya Pak. Ya, oke, bisa saya mulai teman-teman? Bisa Bisa saya Bapak. mulai? Bisa, oke. Untuk mempersingkat waktu, hari ini saya akan mengajarkan terkait dengan, kelanjutan dari apa yang, saya ajarkan sebelumnya. Untuk, yang sudah saya ajarkan sebelumnya, itu sampai mana? Tugas sebelumnya, masih ingat? Digitasi Bapak. Tugas yang sebelumnya digitasi, ada yang mau menambahkan? Excel Bapak. Excel, Input apanya? data Diapakan Excel-nya? Data atribut tabel itu loh, Pak. Nah, data atribut tabel. Tadi siapa Mbak Raida? Ini apa jangan-jangan belum mengerjakan ini? Sudah mengerjakan semuanya ya? Sudah, Bapak. Ya, oke. Jadi, apa yang, kita kerjakan di tugas terakhir itu adalah bagaimana cara kita untuk, melakukan, data manipulation atau mengedit, data berupa atribut, tabelnya. Nah, data yang kita lakukan, untuk melakukan atribut tabel, digit atau manipulasi atribut tabelnya itu adalah jenis data vektor. Nah, kenapa kok data vektor? Karena data vektor itu punya, nilai atau value yang disimpan dalam bentuk tabel. Nah, hal ini sangat berbeda kalau kita menggunakan data raster. Data raster itu datanya berupa matriks ya, kotak, kayak pixel gitu ya, pixel dia bentuknya matriks, panjang kali lebar, kotak-kotak gitu. Nah, yang disimpan itu adalah value atau nilai yang merepresentasikan warnanya. Jadi kalau misalnya warnanya itu, eee, oranye misalnya, itu dilihat dari RGB-nya, red, green, blue-nya itu kemarin sudah saya jelaskan. Nah, dari masing-masing, warna ini, spektrum warna ini, kan ada 3 ya sistem RGB, kan keluar nilainya. Nah, masing-masing nilai ini dia akan diekstrak jadi, value yang, eee, punya fungsi sehingga ini bisa dilakukan analisis. Nah, ketika kita sudah melakukan analisis, nilai yang kita analisa menggunakan data raster itu satu nilai. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan data vektor, itu sama seperti kita membuat, data menggunakan Excel. Jadi dia kolomnya bisa banyak. Jadi kita bisa memilih, atribut, data yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang akan kita lakukan analisa dan juga data yang sudah kita masukkan, sudah kita inputkan. Nah, untuk kali ini kita akan, belajar bagaimana sih data yang tadi sudah kita inputkan, kita visualisasikan sehingga kita ini tahu, misalnya kalau kita ingin, melihat proporsi, proporsi data antara SD, SMP, sama SMA, itu prosentasenya berapa. Baik itu, menggunakan chart, bar chart, atau yang lain.
Kalau misalnya teman-teman apa ya, menampilkan atau membuat tabel, grafik atau diagram, Anda menggunakan apa yang sering, teman-teman gunakan? Kalau Anda menggunakan ini, tools yang biasanya untuk membuat diagram, Anda pakai apa? Halo? Masih di sini semuanya? Sunyi senyap ini. Ada yang bisa membantu saya? Anda menggunakan, software apa untuk membuat grafik? Kemarin Anda menggunakan, software apa kira-kira untuk membuat data tabel? Excel, Pak. Excel, Pak. Excel, Bapak. Excel. Excel. Nah, kalau Excel bisa nggak buat diagram? Bisa. Bisa, Kenapa, Pak? Bapak. Bisa. Jadi fungsinya, representasi peta ini itu sama seperti kita menggunakan Excel. Tapi bedanya kalau di sini kita bisa menginputkan, apa ya, aspek geografisnya atau atribut geografisnya, sedangkan di Excel itu, tidak bisa, ya. Jadi kita bisa merepresentasikan aspek, geografisnya. Nah, bagaimana caranya, untuk mempersingkat waktu, silakan Anda coba sendiri menggunakan data yang kemarin sudah Anda buat. Ini saya akan menggunakan data, ini mungkin ya, Kalisat ya. Nah, saya coba cek Kalisatnya. Nah, ini. Saya punya, kelihatan semuanya? Terlihat, Bapak. Ya, kelihatan ya. Jadi sama seperti, yang sudah Anda praktekkan kemarin. Jadi ada apa, ada, data SD, SMP, SMA, madrasah, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin memvisualisasikan data yang sudah kita inputkan kemarin. Visualisasinya itu sama seperti kita menggunakan Microsoft Excel, tetapi bedanya di sini kita bisa menampilkan, chart-nya sekaligus petanya. Chart-nya sekaligus petanya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengubah dulu dari, ini kan data view ya, kelihatan pojok kursor saya, pojok, kiri bawah, itu kan ada keterangannya data view ya. Nah, kalau kita ingin memasukkan, eee, diagramnya, kita harus mengubah tampilannya ke layout view. Oke, kita tinggal ubah layout view. Nah, fungsinya layout layout view itu apa? Layout view adalah, eee, visualisasi peta di atas kertas. Paham ya maksudnya ya? Jadi peta ini itu, dalam kondisi yang, siap cetak atau yang akan kita produce, baik itu berupa PDF, PNG, image, ataupun, format yang lain. Sehingga peta yang sudah kita buat itu bisa kita ekspor. Nah, kalau kita sudah keluar seperti ini kan, frame petanya ya. Ini ada garis-garis putus-putus, terus ada tanda, kotak di pojok-pojoknya sama yang di tengah-tengah. Ini merupakan frame atau bingkai dari peta Anda, bingkai dari peta Anda. Lah sedangkan garis yang ini warna hitam ini adalah kertas Anda, kertas Anda. Bagaimana cara kita mengetahui ukuran kertas kita? Kita tinggal klik di sini file, ya, file, terus kita pilih page and print setup. Maksudnya page and print setup adalah kita, men-setting ukuran kertas kita yang akan dicetak. Nah,
Nah, ini sudah keluar printer setup. Nah, ini karena saya menginstal Epson, makanya dia keluar Epson. Tapi kalau kita ingin mengubah dalam bentuk format yang lain, misalnya PDF, kita bisa tinggal ubah saja. Misalnya ini Nitro PDF misalnya, atau kalau Anda punya, kalau nggak punya Anda pilih yang default Microsoft Print to PDF. Nah, Anda pilih yang default misalnya, ini properties nggak usah, sama seperti Anda ketika melakukan setting untuk ngeprint, melakukan pencetakan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan membuat peta, itu ukurannya adalah A3. Tapi Anda bisa ganti menjadi ukuran kertas yang lain. Kita coba A4 aja. Terus untuk peta, seringkali kita menggunakan format landscape. Landscape. Kalau sudah selesai, kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Lah, kok ini bingkai petanya overlapping sama kertasnya? Kira-kira gimana caranya? Ini kan kertasnya, ini bingkainya. Kira-kira gimana caranya agar ini masuk ke dalam bingkai kertasnya? Bingkai peta masuk dalam bingkai kertasnya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan apa? Misalnya kalau gambar Anda terlalu besar di Microsoft Word, yang harus Anda lakukan apa? Halo? Berkecil Bapak petanya. Kecilkan Bapak. Ya, dikecilkan. Sangat simpel sekali. Anda tinggal ngecilkan gini. Nah, ketika Anda kecilkan, format view atau tampilan dari peta Anda juga akan mengikuti. Nah, ketika Anda view-nya terlalu kecil, menyesuaikan bingkai petanya terlalu kecil, dia juga akan terlalu kecil. Tapi nanti ini akan Anda sesuaikan dengan isi dari peta yang ingin Anda tampilkan. Nah, karena ini misalnya saya bikin segini misalnya ya. Loh, tapi ini tidak bisa menggambarkan keseluruhan. Bagaimana caranya agar saya itu bisa bisa 100% terlihat semua batas administrasi dari Kalisat. Caranya Anda tinggal ini aja, zoom in, zoom out. Misalnya kalau ini terlalu besar, berarti Anda tinggal zoom out. Klik. Nah, kalau sudah selesai gini, Anda tinggal geser. Nah, jadi zoom in, zoom out sama pen, ini gambarnya tangan, ini kita gunakan untuk men-setting tampilan dari petanya. Sedangkan kalau kita ingin mengubah dimensinya, Anda tinggal ini dari logo tangan, Anda klik ke select element, gambarnya kursor, Anda tinggal besarkan lagi atau kecilkan lagi. Kalau ini sudah sesuai, Anda tinggal zoom in lagi, Anda sesuaikan. Nah, dia akan sudah sesuai. Misalnya kurang terlihat. Nah, ini kalau ini sudah selesai, nah ini adalah langkah kita bagaimana kita memvisualisasikan peta kita. Nah, caranya adalah coba kita Oke, saya ulangi ya. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman. Jadi kalau kita mengubah di data view, itu fungsinya adalah untuk mendigitasi atau untuk membuat data, menginput angka, membuat atribut tabel, join tabel, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah berpindah ke layout view, kita nggak bisa melakukan editing di sini. Ini editingnya masih nyala, tetapi ini akan menyulitkan kita. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh bingkai kertas ini. Sedangkan kalau kita di data view, view kita itu luas sekali. Bisa kita zoom in, zoom out, dia tidak terbatas. Sedangkan kalau
kita pindah ke ini layout view, kita dibatasi oleh ukuran kertas kita. Dari sini ada pertanyaan terkait dengan data view dan juga layout view? Oke, belum ya? Nah, kalau sudah, Anda tinggal klik kanan di sini, bagaimana cara saya untuk Ada Bapak. memvisualisasikan data tabel ke grafik. Misalnya grafik bar chart atau pie chart atau yang lain. Caranya adalah di layernya, ini di kali set saya klik kanan, ada tampilan atau pilihan open atribut tabel, sama ya. Kita membuka open atribut tabel. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik di sini tabel option. Kelihatan tabel option? Nah, kalau sudah keluar tabel option seperti ini, kita tinggal klik atau cari pilihan yaitu create graph. Maksudnya apa nih? Create graph. Buat apa? Grafik, Pak. Buat Grafik, grafik Bapak. atau diagram. Anda tinggal klik kiri ya. Nah, nanti akan keluar muncul seperti ini. Nah, kita tinggal pilih saja apa yang ingin kita representasikan. Ada bar chart, histogram, line, scatter plot, pie chart, dan lain sebagainya. Nah, ini ya sedikit tips untuk Anda. Kalau Anda berbicara terkait dengan time series atau perbandingan antar kecamatan misalnya. Kira-kira dalam angka misalnya. Kira-kira data mana atau visualisasi mana yang lebih cocok untuk Anda representasikan? Bar chart atau pie chart? Jumlah. Misalnya jumlah SD tadi. Kira-kira lebih cocok mana? Pie chart atau bar chart? Kira-kira? Untuk Pie chart, menampilkan Pak. pie chart. Kenapa kira-kira? Alasannya apa? Nanti kelihatan bagian-bagian ininya Pak yang lebih banyak siapa gitu, Pak. Oke, bagian ininya ya, proporsinya. Ada yang mau menambahkan? Atau mungkin ada pilihan yang lain? Silakan. Oke, ini masih dalam suasana lebaran ini ya sepertinya. Oke, enggak apa-apa. Jadi, bedanya teman-teman antara bar chart sama chart pie chart, ini saya ambil 2 contoh aja ya, nanti Anda bisa explore lagi. Bar chart ini menampilkan angka, murni angka. Jadi kalau misalnya, BPS dalam, Jember dalam angka, data dari BPS itu kebanyakan visualisasinya menggunakan bar chart, untuk angkanya ya, nilai realnya. Nah, sedangkan prosentase, itu menggunakan pie chart. Ini prosentase nanti keluarnya. Jadi berapa persen sih antara misalnya kalau kita membandingkan, sekolah dengan jenjang yang sama, misalnya SD, madrasah, SD negeri sama SD swasta. Nah, kita bisa menggunakan perbandingannya menggunakan pie chart. Tetapi kalau kita ingin melihat jumlahnya, misalnya, jumlahnya kebutuhan, fasilitas pendidikan di Kecamatan Kalisat SD, itu dari tahun ke tahun, sejak tahun berapa ya, 2010 sampai dengan 2025, itu kira-kira bagaimana tren perkembangannya. Prediksinya pada tahun 2025 membutuhkan sekolah berapa. Anda bisa menggunakan bar chart. Tetapi kalau Anda hanya ingin membandingkan, berapa sih perbandingan antara SD negeri, SD swasta, sama SD yang madrasah, Anda bisa menggunakan pie chart. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan bar chart saja ya. Nah,
Di bar chart ini kita bisa memilih mana yang ingin kita tampilkan. Nah, ketika kita sudah pilih vertical bar atau horizontal bar, kita pilih yang vertikal aja. Lalu kita pilih layernya. Nah, kalau di sini layer Anda terbuka semua, di sini kita akan diberikan pilihan untuk memilih layer mana yang ingin kita visualisasikan. Karena ini saya hanya meng-add atau memasukkan satu layer saja, di sini juga pasti akan muncul satu layer. Nah, setelah itu kita akan mencari data yang ingin kita visualisasikan. Misalnya ini ada SD. Nah, di sini keluar langsung grafiknya SD. Lalu bagaimana dengan tampilannya, dengan visualisasinya? Sebentar, X-field, vertical axis. Nah, biasanya kalau yang di vertikal, ini apa kira-kira? 0 sampai 90, vertical axis, isinya apa vertikal ini? Jumlah, Pak. Vertikal jumlah, berarti kalau yang horizontal, ini kelurahannya berarti ya kan? Misalnya kelurahan A itu jumlah SD-nya ada berapa, kelurahan B SD-nya ada berapa. Nah, kita tinggal cari di sini. Misalnya NAMOBJ. Nah, ini NAMOBJ. Nah, ini ya. Ini mungkin kurang rapi, tapi nanti Anda bisa explore sendiri. Tetapi pada intinya adalah kita memilih apa tadi? NAMOBJ. Maksudnya apa? NAMOBJ adalah row atau kolom yang berisi tentang apa ini? Berisi tentang kelurahan. Kelurahan, Bapak. Ya, kelurahan. Jadi kita kalau di vertikalnya atau yang Y Y aksisnya itu angkanya, value-nya atau nilai, sedangkan yang X aksisnya atau yang horizontal itu berisi tentang keterangan lokasinya. Nah, lokasinya ada di mana, kita tinggal cari kolom apa yang menunjukkan lokasi. Nah, kalau kita kemarin kan sudah belajar lokasinya ada di NAMOBJ atau ketika Anda membuat database dari awal Anda bisa mengubah nama kolomnya. Kalau ini sudah selesai, Anda tinggal ini ada beberapa option. Vertical axis ini ada di kiri atau di kanan, tinggal diubah saja lokasinya atau posisinya. Lalu horizontal axis, horizontal ininya ya, itu ada di bawah atau di atas. Nah, biasanya sih di bawah ya. Nah, kalau sudah selesai, untuk ininya, untuk masing-masing bar chart-nya, apakah Anda perlu menunjukkan ini jumlahnya berapa, terus lokasinya ada di mana. Nah, karena kita sudah ada ini horizontalnya dan juga yang vertikalnya menunjukkan nilai, kita matikan saja biar nggak penuh ya informasinya. Nah, selain itu kita bisa memilih pewarnaannya. Nah, kalau pewarnaannya yang pertama match with layer. Maksudnya match with layer adalah warnanya ini di bar chart-nya sama dengan warnanya di sini. Jadi kalau warnanya layernya itu ini apa ini ya? Kayak pastel gitu ya. Ini juga sama, warnanya menyesuaikan. Tapi kalau di sini warnanya merah, di sini juga pasti akan merah. Jadi color-nya menyesuaikan dengan layer. Pilihan yang kedua adalah palet. Nah, palet maksudnya apa ya? Sama seperti tema ya. Kalau Anda biasanya sering main apa, sering bikin PowerPoint itu kan pasti ada pilihan warnanya ya. Ada yang default, ada yang klasik, macam-macam. Nanti Anda sesuaikan. Ada modern, pastel, macam-macam. Maksudnya apa? Pewarnaan ini adalah untuk menandakan warna yang misalnya warna yang putih ini ya, itu menunjukkan apa? Kelurahan mana, angkanya berapa. Nah, kalau sudah masalah warna selesai,
Anda tinggal cari. Nah, ini Anda, bar style-nya atau style bentuknya Anda pilih yang seperti apa. Apakah pada umumnya kotak, atau elips, atau silinder, atau yang lain, Anda bisa pilih. Kita pilih yang rectangle aja atau kotak ya. Multiple bar, nah karena kita cuma satu nilai, kita masukkan satu saja. Terus bar size, ya ini persentasenya. Show border, nah border dari ininya, bar chart-nya. Tinggal Anda setting, kalau sudah selesai, Anda klik next. Anda kasih judul di sini, General Graph Properties. Apa ya? Jumlah fasilitas pendidikan SDN. Nah, ini title-nya, istilahnya judulnya, header-nya. Nah, footer-nya atau keterangan di bawahnya, Anda bisa misalnya tambahkan sumber BPS 2021. Nah, biasanya kalau ada grafik, berarti kan harus ada sumbernya. Anda bisa tampilkan ini 3 dimensi, tapi nanti akan susah untuk membacanya. Kita default aja. Nah, this properties, title-nya ini akses properties maksudnya apa? Penamaan ya. Jadi penamaan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kalau yang sumbu ini, sumbu Y-nya itu ada di left properties, SDN sesuai. Untuk yang right sama, karena kita pakai yang left saja, jadi right-nya hampir sama. Untuk bottom atau bawahnya kita ganti kelurahan. Kalau sudah selesai, kita klik finish. Nah, ini kan sudah ya. Lalu bagaimana cara kita menampilkan? Ini kan hanya visualisasi di sini saja ya. Bagaimana cara kita menampilkan ini eh, di lembar ini kita atau lembar kerja kita? Caranya tinggal kita klik kanan, add to layout. Oke. Kalau tadi sudah klik selesai, finish, klik kanan, Anda bisa copy as graphic, Anda bisa pindahkan ini Anda mengcopy ini terus Anda masukkan ke Word, bisa, atau Anda masukkan tadi ke peta Anda. Caranya add to layout view. Atau Anda bisa export jadi macam-macam ya, PDF, PNG, dan kawan-kawan. Tapi kita tujuannya di sini untuk memvisualisasikan grafik ini ke peta kita. Langsung kita masukkan ke add to layout. Kita klik add to layout, kita cek. Nah, dia keluar. Coba kita zoom. Nah, dia keluar seperti ini. Nah, kok ini kok enggak keluar ininya, keterangannya. Ya ini karena dia menyesuaikan dengan apa yang kita lihat. Kalau misalnya di sini tidak terlihat, di sini juga pasti tidak terlihat. Nah, kita tinggal delete saja di sini, kita sesuaikan, kita tarik yang lebih panjang, agar keluar semua. Nah, ini kan keluar ya. Kalau keluar semua, kita tinggal klik kanan, add to layout. Nah, ini. Nah, klik add to layout. Nah, akan keluar semua. Kalau kita ingin mengubahnya, bisa kita lakukan dengan prosedur yang sama. Misalnya, ini kan bar chart untuk menunjukkan nilai value. Bagaimana cara kita untuk melihat proporsi antara SD negeri, SD swasta, dan juga madrasah? Kita lakukan prosedur yang sama, tetapi chart-nya kita pakai yang pie chart. Kita pakai yang pie chart. Kalisat join, oke. Value field, SD,
Nah, ini kita melihat perbandingan antara satu jenis ini ya, jenis pendidikan terhadap semua kelurahan yang ada di Kalisat. Group of Kalisat join. Sama seperti tadi. Nah, bagaimana kalau kita ingin membandingkan sama seperti tadi ya, membandingkan SD, SD negeri, SD swasta sama SD madrasah. Caranya, kalau ini berupa grafiknya, kita akan mengubah warna di petanya. Nah, kalau ini kan nggak kelihatan ya, mana yang Kalisat, mana yang apa ini, Sumbekalong atau Sukorejo atau Sumberjeruk, kita bisa lakukan visualisasinya dengan cara yang kedua. Tadi pakai atribut tabel, kalau di sini kita pakai properties. Ya, kita pakai properties, saya ulangi lagi. Kita klik kanan di Kalisat tadi, layer, properties, lalu ada yang namanya simbologi. Simbologi. Kalau sudah keluar simbologi, Anda klik yang quantities atau chart bisa. Nah, karena tadi kita ingin membandingkan antara SD negeri, SD swasta, sama madrasah, kita tinggal pilih. Ini ada SDN, Anda tekan kontrol, SDS, lalu madrasah. Anda masukkan semua. Oke. Kalau Anda masih kebingungan, Anda tinggal masukkan satu-satu aja. SDN, SDS, MI, oke. Anda tinggal cari warnanya, terserah. Background-nya, oke, default aja. Anda klik OK. Nah, dia akan muncul. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini cara pertama, dan ini adalah cara kedua. Kalau cara kedua ini, dia bisa membandingkan jenis SD, misalnya ini kita membandingkan antara jenis SD negeri, SD swasta, dan juga madrasah, itu langsung. Jadi beberapa variabel. Kalau ini, kita hanya memasukkan grafik satu variabel. Nah, ini kan cuma satu variabel, tapi kalau kita ingin membandingkan SD negeri, SD swasta, dan madrasah, kita menggunakan simbologi. Klik kanan simbologi. Nah, ini kan field-nya kan bisa dipilih banyak ya. Jadi dia bisa membuat grafik lebih dari satu variabel. Kalau kita coba bar, misalnya bar chart, misalnya SD negeri, SD swasta, sama madrasah, sama. Lalu kita klik di sini. Nah, hasilnya muncul seperti ini. Nah, kalau ini sudah keluar grafiknya, tapi kok saya bingung Pak ya, ini lokasinya ada di mana? Kan nggak keluar ya ini ya, kelurahannya kan. Ya, caranya klik kanan, ya tadi di layernya klik kanan, lalu Anda aktifkan labelnya, label features. Kalau nggak kelihatan, Anda klik kanan di sini, properties. Nah, di sini ada label. Saya ulangi ya. Untuk memunculkan nama kelurahannya, Anda tinggal klik properties tadi, terus ada labelnya. Nah, di label itu Anda cari yang ada kolom yang menunjukkan atribut identitas. Identitas dari field yang akan kita visualisasikan. Kita coba lagi dari Kalisat Join tadi, klik kanan, terus saya klik properties. Ya, ini agak, nah ini laptop saya agak lelah. Nah, oke. Kita coba lagi.
Oke, dari sini ada yang ditanyakan nih oleh teman-teman. Silakan. Sambil nunggu loading. Belum ada ya. Nah, kalau sudah di layer properties tadi kita kan masuk ke simbologi. Untuk kali ini kita masuk ke label. Nah, kenapa kok nama kelurahannya nggak muncul? Karena label field kita, kolom kita itu tidak sesuai. Nah, labelnya harusnya kita pilih yang mana? Field-nya atau kolomnya. Tadi judulnya apa? Kira-kira apa? Untuk Nama menampilkan objek, Pak. ya NAMOBJ atau name object. Kita NAM. klik, ya kita klik. Kalau sudah, kita tinggal setting jenis hurufnya, ukurannya, warnanya, bold dan kawan-kawan ya. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik OK. Di sini akan muncul Sumbekalong, Sebanen, Patempuran, Kalisat, Ajung, dan kawan-kawan. Ya, jadi kesimpulannya kalau Anda menggunakan ini, simbologi, klik kanan, simbologi, kita bisa melakukan visualisasi value atau angka dengan variabel lebih dari satu. Tetapi kalau kita menggunakan create graph, itu kita menggunakan atau hanya bisa menggunakan satu variabel untuk visualisasi. Nah, di sini ya, ini sih ada simbologi. Nah, simbologinya ada banyak. Nah, untuk tadi yang saya contohkan adalah chart. Ada juga quantities. Nah, quantities ini sama. Bagaimana kita memvisualisasikan. Nah, saya akan coba contohkan. Bagaimana cara kita untuk memvisualisasikan jumlah SD yang ada di Kalisat. Nah, dia ada range-nya. Jadi ada apa ya istilahnya, kayak gradasi warna. Gradasi warna yang paling pekat, ini yang paling padat ya, yang paling banyak fasilitas pendidikan SDN-nya. Yang terang, dia sedikit. Dia sedikit. Kalau kita klik OK, apply, nah dia akan keluar seperti ini. Nah, tapi kalau seperti ini kan Anda nggak bisa ini ya, nggak bisa menentukan ini warnanya yang paling pekat ini range-nya atau range nilainya, interval nilainya itu berapa sampai berapa. Nah, caranya Anda tinggal insert-kan aja di sini, ada legend. Nah, nanti ini akan saya ajarkan di pertemuan selanjutnya. Tapi ini hanya untuk mencontohkan bagaimana kita bisa membaca maksud dari warna ini. Maksudnya apa? Oke, sebentar. Ini not responding. Belum terlihat ya. Ini masih not responding ini. Nah, akhirnya kembali. Nah, kita coba legenda. Oke, oke. Oke, Kalisat join. Nah, dia akan muncul. Jadi step-stepnya ada banyak. Kalau kita ingin stepnya secara cepat, kita bikin ini aja create graph di sini. Selesai, terus kita masukkan. Tapi kalau kita ingin menampilkan keseluruhan, kita ingin mewarnai peta kita, terus kita ingin memberikan angka peta kita dan juga ingin memberikan keterangan, kita bisa menggunakan yang namanya simbologi. Klik kanan, properties, ini ada simbologi. Simbologinya ada macam-macam kategori, ada kategori. Kalau misalnya ada kategori NAMOBJ ya. Nah, ini saya coba kategori NAMOBJ. Anda klik add all value. Nah, nanti akan keluar semua kelurahan yang ada di Kalisat. Ini untuk kategori. Tapi kalau Anda ingin kuantitis atau angka, Anda pilih yang kuantitis, Anda bisa pilih macam-macam. Jadi dia ini fungsinya adalah range, interval. Kalau ini kategori hanya mengkategorikan.
Nah, sedangkan chart dia bisa melakukan komparasi. Ini ada field selection, nanti ditumpuk jadi satu, nanti bisa divisualisasikan berupa chart dan juga simbologi warna dari masing-masing keterangan dari chart tersebut. Oke, dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan visualisasi peta. Silakan. Silakan. Jika ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan. Oke, berarti paham semuanya ya? Halo? Paham, Pak. Yakin paham? Yakin Insya paham? Allah, Pak. Insya Allah. Oke, yakin nggak ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman semuanya, saya akan berikan tugas ya, seperti biasa. Nanti berupa video tutorial yang menjelaskan terkait dengan visualisasi data. Visualisasi data, baik itu menggunakan simbologi ataupun menggunakan grid graph, satu variabel dan juga beberapa variabel yang sudah saya contohkan sebelumnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Yang bisa saya sampaikan.